Jemaat Tuhan, pada minggu-minggu ini seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia mempersiapkan diri untuk mengingat akan kasih Tuhan lewat hari kematiannya, dan kita akan merayakan hari Paskah, hari kebangkitannya. Ikan itu tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah bebas dari aneka perhambaan, yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang mendengar, menonton, kami semua dibimbing oleh firman Tuhan. Roh Kudus bimbing hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bebas dari aneka perhambaan. Iya, kita baca, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sampai sedemikian firman Tuhan, mari kita mempelajarinya berikut ini. Terus sekalian, selama 350 tahun Belanda pernah menjajah negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun sebenarnya manusia, segenap manusia tidak pernah lepas dari perhambaan. Ya, di seluruh dunia. Ya, manusia tidak pernah lepas dari perhambaan atau pengabdian, sama itu. Ya, pengabdian kepada siapa? Baik kepada yang benar, ya, maupun kepada yang salah. Kalau kita sudah mengenal Allah yang benar dalam Yesus Kristus, kita mengabdi kepada Allah. Tapi bagi orang tertentu yang belum mengenal Yesus, mereka mengabdi kepada ambisi mereka. Mereka mengabdi kepada berbagai macam nafsu mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang manusia tidak pernah lepas dari perhambaan atau pengabdian. Sebagian orang terbelenggu dengan ambisi yang keliru dan cara hidup yang salah. Biarlah kita mengabdi kepada cara hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bendera kita adalah merah dan putih. Ya, merah berarti keberanian. Putih itu berdasarkan kebenaran. Jadi kita berani berdasarkan kebenaran. Itu makna yang indah sekali dari makna bendera kita, bendera kebangsaan. Presiden Jokowi pernah berkata, kalau dahulu alon-alon asa kelakon, itu prinsip hidup sebagian orang, khusus yang berasal dari daerah Jawa, ya, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan, ya, tapi selamat gitu ya. Sekarang kata Pak Jokowi, dalam era persaingan dunia ini, maka prinsipnya berubah, biar cepat tetapi selamat. Itu kata Pak Jokowi, biar cepat tapi selamat. Saya pikir prinsip yang disampaikan Pak Jokowi ada benarnya. Tapi kalau kita membandingkan dengan prinsip firman Tuhan, maka ya, kalau kita melihat sekarang orang kalau melakukan pendidikan, khususnya pada waktu masa virus luar biasa, sehingga mereka menggunakan online, ya. Kemudian online business ideas, bisnis juga online, studi online, terus kalian semuanya lewat internet. Terus kalian, nah prinsip Kristen dibanding dengan prinsip yang disampaikan Pak Jokowi adalah kita mempunyai prinsip biar cepat tetapi benar. Cepat tetapi benar. Etika kita benar, cara hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen mengakui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran itu. Jadi kita cepat tapi dengan prinsip yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Yesaya 30 ayat 17 bagus ini. Yuk kita baca sama-samanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Setiap kita rindu agar hidup kita damai. Damai sejahtera, hati kita damai. Tetapi syaratnya adalah jikalau ada kebenaran, jikalau hidupmu benar, jikalau bisnismu benar, jikalau cara kerjamu benar, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, macam kebebasan yang Yesus bawa bagi kita manusia yang berdosa ini. Yang pertama adalah kebebasan dari konsep pikir yang salah. Itu macam kebebasan yang pertama. Kebebasan dari konsep pikir yang salah. Dalam bahasa Inggris ada satu statement yang bagus. A man is what he thinks. Seseorang ditentukan dengan apa yang dia pikirkan. Kalau dia berpikir negatif, maka cara hidupnya akan jadi negatif. Cara berbicaranya negatif, ya. Cara bergaulnya jadi cenderung kepada negatif. Man is what he thinks. Tapi kalau dia berpikir positif, maka cara kerjanya, pandangan hidupnya akan lebih hal yang positif. Memang manusia ditentukan dari apa yang dia pikirkan. Pikiran sangat menentukan kita bisa hidup maju atau tidak. Kita bisa studi maju atau tidak. Kita bisa berbisnis maju atau tidak. Pikiran itu sangat menentukannya. Konsep berpikir seseorang dalam hal keselamatan menentukan nasibnya secara kekekalan. Ya, konsep berpikir seseorang dalam hal keselamatan. Ya, ini sangat penting ini. Karena berkaitan dengan nasibnya secara kekekalan. Bukan nasib yang ada di dunia ini selama beberapa puluh tahun. Tapi secara kekekalan. Konsep berpikir seorang dalam hal keselamatan. Nah, pertanyaannya mengapa orang Yahudi waktu itu membunuh Yesus? 2000 tahun yang lalu ya. Mengapa mereka membunuh Yesus? Ya. Bagi mereka, bagi orang Yahudi waktu itu 2000 tahun yang lalu, yang disebut Mesias adalah seorang yang jago berperang secara fisik. Seperti Raja Daud. Raja Daud yang pernah memerintah kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi itu adalah seorang yang jago berperang. Dan mereka berpikir Mesias yang Tuhan utus bagi memimpin mereka orang Yahudi adalah seorang yang seperti Daud yang jago berperang secara fisik. Sehingga ketika mereka melihat Yesus kok nggak mengajari mereka untuk angkat senjata secara fisik ya. Oh, mereka menolak. Ini Mesias apa ini? Karena tidak sesuai dengan konsep pikir mereka tentang Mesias. Sebagai Mesias yang benar, Tuhan Yesus datang untuk terlebih dahulu. The first priority, terlebih dahulu membebaskan umat pilihannya dari kuasa iblis, biang keladinya itu, dan kuasa dosa. Jadi terlebih dahulu prioritinya Tuhan Yesus membereskan dulu ini. Dalangnya ini kuasa iblis dan dosa itu. Jadi bersifat rohani. Ya, Kolose 2 ayat 14 sampai 15 mengatakan dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat dengan menyalibkan surat itu kepada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Kalau sebagian orang tanya, kapan Yesus menang? Oh, pada waktu Paskah hari dia bangkit. Benar, tetapi kurang. Yesus menang pada waktu beliau disalibkan. Loh, sebagian orang berpikir, kalau waktu Yesus disalibkan kan Yesus kalah oleh orang-orang jahat itu. Tidak. Dalam dunia rohani justru pada waktu Yesus disalibkan itulah Yesus membuat segala roh yang memerintah, iblis dan roh-roh jahat itu
dan membuat segala roh yang memberita dan berkuasa menjadi nggak berdaya lagi. Justru di atas salib itulah Yesus mengalahkan iblis dan roh-roh jahat itu. Ya, mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Puji Tuhan. Pada waktu Yesus disalibkan, secara dunia roh, dia mengalahkan roh jahat. Dia mengalahkan iblis, biangnya kejahatan itu. Puji Tuhan. Nah, mengapa sebagian orang menolak kekristenan? Karena konsep berpikir mereka yang keliru. Konsep berpikir mereka yang keliru. Yesus bagi mereka hanya dianggap sebagai nabi atau guru yang hebat. Bukan sebagai Tuhan. Ini konsep berpikir yang keliru sekali. Bagi mereka Yesus hanya dianggap sebagai nabi atau guru yang hebat. Tapi bukan sebagai Tuhan. Keliru sekali. Ya, dikatakan dalam bahasa Inggris, Muslims view of Jesus as a very righteous prophet. Pandangan orang-orang Muslim tentang Yesus adalah sebagai seorang nabi yang baik, ya, but not as the Son of God. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, A-nya huruf besar, sang anak Allah. Iya. Thomas itu ketika Yesus telah bangkit, ya, pertama-tama dia ragu-ragu, tapi waktu ketemu dengan Yesus yang bangkit, langsung Thomas mengucapkan satu statement yang luar biasa, yang benar sekali. Thomas memberi pengakuan iman yang tepat sekali. Yohanes 20:28 dikatakan apa? Dia mengakui Yesus adalah Tuhannya, ya Tuhanku dan Allahku. Memang itulah Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Puji Tuhan. Makanya ada satu lagu lama. Ya Tuhan, ya Tuhan, Dia telah bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Pengakuan Thomas betul sekali. Ya Tuhanku dan Allahku. Itulah dia katakan terhadap Yesus. Tuhan Yesus juga bukan hanya datang untuk kalangan etnis Yahudi. Keliru sekali kalau hanya menganggap Yesus hanya sebagai Tuhan bagi etnis Yahudi. Tetapi beliau datang sebagai juru selamat dan Tuhan bagi semua bangsa di dunia yang mau percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Iya. Matius 28 ayat 19, amanat agung dari Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa termasuk bangsa Indonesia, termasuk suku Jawa, suku Batak, suku Manado, suku Dayak, dan segala macam suku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya, ini statement bahasa Inggris. If Jesus is not God, so who is He? Kalau Yesus bukannya Allah, jadi siapa Dia? If Jesus is not God, so who is He? Siapa Dia? Kalau Yesus bukan Allah. Kelahiran Yesus tanpa hubungan suami istri. Ya, Roh Kudus menaungi Maria. Beliau melakukan begitu banyak mujizat. Kalau kita baca keempat Injil, banyak mujizat, termasuk membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Hidup Yesus tanpa dosa, bahkan gak ada dusta sama sekali dikatakan. Ya, luar biasa tuh. Gak ada seorang manusia yang seperti Yesus yang hidupnya tanpa dosa. Dia bangkit setelah 3 hari mati dan tidak mati lagi. Ya, pemuda Nain, Lazarus dibangkitkan, tapi mereka mati lagi beberapa tahun kemudian. Ya, tapi Yesus setelah 3 hari mati, dia bangkit
dan tidak mati lagi. Dia naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Naik ke surga, dia naik ke surga dan disaksikan oleh banyak orang. Bukan hanya disaksikan oleh 2-3 orang. Disaksikan oleh banyak orang. Dalam hukum, kalau ada saksi 2-3 orang udah cukup kuat. Apalagi kalau disaksikan oleh banyak orang. Ini bukan mengada-ada. Ini bukan ilusi daripada murid-murid yang berhayal, halusinasi. Bukan, itu merupakan fakta sejarah. Iya, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Stefanus setelah beliau naik ke surga ya. Ia menampakkan diri kepada Saulus yang kemudian bertobat jadi Paulus. Ia kemudian menampakkan diri kepada Yohanes dan memberikan wahyu ya yang ditulis dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab kita. Dan dia menampakkan diri kepada banyak orang lainnya. Mereka yang tadinya menolak sekarang menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kenaikannya ke surga bukannya hanya halusinasi, tapi sungguh nyata dan Yesus hidup di surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Puji Tuhan. Makanya kembali kepada perkataan Inggris tadi. If Jesus is not God, jikalau Yesus bukan Allah, so who is he? Siapa dia? Coba silakan jelaskan. Kalau Yesus bukan Allah, siapa dia? Ya, ini saudara silakan pelajari kehidupan Yesus dalam keempat Injil, keempat kitab Injil. Oke, nah macam kebebasan yang Yesus bawa yang kedua, yaitu kebebasan dari perbudakan dosa, perbudakan dosa. Yohanes 8:34, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Budak itu harus taat mutlak kepada tuannya. Kata budak di sini dalam bahasa Yunani adalah doulos, budak belian yang terjadi waktu itu. Seseorang kalau dibeli oleh seorang tuan, ya, maka seluruh hidupnya, seluruh waktunya untuk mengabdi kepada sang tuan, sebab sang tuan sudah membelinya dalam pasar budak. Ya, budak harus taat mutlak kepada tuannya. Nah, dulunya kita manusia berdosa adalah budak-budak dosa, hamba-hamba dosa. Tapi ketika Yesus membeli kita dengan darahnya yang suci, yang kudus, yang dikorbankan di salib, itu maka kita yang percaya kepada Yesus adalah hamba-hamba kebenaran yang melakukan kebenaran dengan kekuatan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalau dosa sudah memperbudak, maka seseorang tidak bisa mengatakan tidak kepada dosa. Ya, kita lihat pengalaman banyak orang yang sudah diperbudak oleh dosa lewat hisapan tertentu yang sungguh membuat seorang jadi ketagihan, minuman tertentu yang membuat seorang ketagihan, atau kelakuan tertentu yang membuat seorang addicted, ketagihan. Dia nggak bisa lepas dari itu semua. Karena apa? Karena orang itu sudah diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh minuman, diperbudak oleh morfin, ganja. Ya. Makanya kalau dosa sudah memperbudak, maka seseorang tidak bisa mengatakan tidak kepada dosa. Yang bisa membebaskan manusia dari dosa adalah pribadi yang bebas dari dosa. Siapa tuh pribadi yang bebas dari dosa? Ya Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Silakan saudara alami dalam hidup sehari-hari. Jikalau saudara masih terkungkung dalam dosa, minta dengan rendah hati, kesungguhan hati, minta pertolongan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Maka beliau akan datang menyelamatkan hidupmu dan membebaskan engkau dari dosa. Puji Tuhan. Kita baca Yohanes 8 ayat 36. Sama-sama kita baca. Jadi apabila anak itu Yesus, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan merdeka untuk berbuat dosa, tapi merdeka untuk hidup benar dan memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan dosa. Puji Tuhan.
Iya, sebagai murid terdekat, Rasul Petrus bersaksi tentang Yesus. Dia katakan apa kesaksian dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia yaitu Yesus tidak berbuat dosa. Ini kesaksian dari murid yang terdekat. Biasa orang yang paling kenal kita, orang yang paling dekat. Mungkin suami, istri, anak-anak kita. Mereka lah yang tahu akan kelemahan kita. Ini kesaksian dari murid yang terdekat yaitu Petrus. Waktu Yesus melayani 3,5 tahun itu. Ia tidak berbuat dosa kata Petrus. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Sebagian orang menganggap bohong-bohong sedikit gak apa-apa lah. Itu kata banyak orang yang berdosa. Tapi Yesus dikatakan tipu tidak ada dalam mulut Yesus, tidak ada. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Haleluya. Gubernur Pilatus 3 kali mengatakan tentang Yesus yang tidak bersalah. Aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. 3 kali dia mengucapkan itu di hadapan banyak orang Yahudi waktu itu. Lihat Yohanes 18 ayat 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan itu, perkataan itu diulangi 2 kali lagi. Jadi semua 3 kali. Ini diucapkan kepada banyak orang Yahudi yang menuduh Yesus. Tapi ketika Pilatus menguji Yesus, Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Puji Tuhan. Ada pernyataan yang benar. Bangsa yang memperbudak bangsa lain tanpa sadar mereka sedang diperbudak. Diperbudak oleh siapa? Oleh nafsu keserakahan, oleh kesombongannya, oleh egosentrisnya dan kebencian yang adalah dosa. Ya, kalau satu bangsa bisa mengalahkan dengan senjata bangsa lain, mereka berkata, "Ore, kami menang, kami sudah bisa mengalahkan bangsa ini, bangsa lain." Tapi tanpa mereka sadari, bangsa yang memperbudak bangsa lain, sebenarnya mereka sedang diperbudak oleh nafsu keserakahan, kesombongan, keangkuhan, egosentris, dan kebencian yang adalah dosa itu sendiri. Saat kedatangannya yang pertama, Yesus tidak mengalahkan kerajaan Romawi. Tetapi dia mengalahkan dosa. Ia menjadi sumber masalah penjajahan kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Yang dia kalahkan itu dalangnya. Iblis itu dalangnya. Dan dia kalahkan dosanya. Lewat kematiannya dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Kolose 2 ayat 13 dan 14 tadi yang kita sudah baca, kita baca lagi ya. Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Tapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Surat hutang dosa kita disalibkan di kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Oh, puji Tuhan. Makanya bagi saudara yang belum terima Yesus, cepat-cepat terima Yesus. Ini hal yang sangat-sangat penting. Sebagai pribadi satu-satunya yang bisa mengampuni dosa-dosamu. Haleluya. Macam kebebasan yang Yesus bawa yang ketiga. Itu kebebasan dari perbudakan roh-roh jahat. Kebebasan dari perbudakan roh-roh jahat. Setan dan roh jahat juga dihukum Tuhan. Ya, saya perlu ingatkan, setan itu cuma satu. Setan atau iblis itu cuma satu. Yang banyak yang ada di udara ini adalah roh-roh jahat.
Yang merasuk manusia itu roh-roh jahat, the demons itu. Tetapi setan dan roh jahat juga dihukum Tuhan. Yang sama-sama dihukum tidak bisa memberi kebebasan kepada temannya yang juga dihukum. Ada sebagian orang yang bodoh sekali, minta bantuan dari setan, minta bantuan dari roh-roh jahat. Bodoh sekali. Karena setan dan roh jahat juga dihukum Tuhan. Yang sama-sama dihukum gak bisa memberi kebebasan kepada temannya yang juga dihukum. Ini penting sekali. Ya, jangan cari pertolongan dari setan dan roh jahat. Mereka adalah sama-sama dihukum oleh Tuhan. Saya kasih contoh. Ini 2 orang sedang ada di sel, di penjara. Lalu seorang berkata, kamu tolong saya, bebaskan saya. Seorang lagi berkata, gak bisa, kita sama-sama di sel kok. Lalu kemudian orang yang pertama berkata, oke, tolong keluarkan aku dari sel ini, nanti aku akan bebaskan kamu. Ya gak mungkin lah, dua-dua ada di sel kok. Ya, demikian juga dengan jangan minta pertolongan dari setan dan roh jahat. Karena mereka juga sama-sama dihukum Tuhan. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan yang pencipta dan penebus kita. Ini penting sekali. Ya, kita lihat Markus 5 ayat 2 sampai 5. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya. Dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga nggak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini orang kerasukan roh jahat ya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu seperti yang sudah lihat dalam gambar itu. Ya siapa yang bisa membebaskan orang seperti ini? Gak ada orang lain, gak ada manusia lain. Hanya Yesus yang bisa dan telah membebaskan dia. Puji Tuhan. Iya, Tuhan izinkan kami beberapa kali melakukan pelayanan pengusiran roh jahat. Ada satu orang ibu yang masih muda yang dirasuk oleh 4 roh jahat. Ya, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan kami bisa usir. Ya, tapi kalau kita belum menemukan jimat, ya waktu itu memang tidak bisa mengusir. Tapi waktu jimat itu dibakar, roh jahat itu pergi. Dengan apakah dia pergi roh jahat? Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan apakah kita membakar jimat? Ya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, memang nama Tuhan Yesus sangat-sangat berkuasa. Jadi kalau diganggu oleh roh jahat, jangan lari. Hadapi dengan kekuatan dan kuasa roh Yesus. Dengan kuasa Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Ya. Iya. Ciri-ciri khas orang yang dirasuk roh jahat. Ada beberapa ciri yang sudah perlu tahu ya. Orang yang dirasuk roh jahat biasanya punya kekuatan yang ekstra. Orang yang dirasuk roh jahat biasanya punya kecenderungan mau bunuh diri atau mau bunuh orang lain. Bukan mau mengasihi orang lain, tapi mau bunuh diri atau mau bunuh orang lain. Itu ciri kedua. Ya, ciri ketiga dari orang dirasuk roh jahat ada nggak punya damai dalam hatinya. Karena apa? Karena hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebencian, dendam dan akar pahit. Jadi orang yang dirasuk jahat, orang roh jahat nggak punya damai dalam hatinya. Nah, biasanya pandangan matanya garang. Kita bisa lihat dari pandangan matanya, garang. Iya. Dan orang yang dirasuk roh jahat nggak mau menyebut nama Tuhan Yesus, nggak mau. Ya, kecuali orang itu sudah diusir roh jahat daripadanya, baru mau menyebut nama Tuhan Yesus. Ya. Ya, Tuhan itu bisa memberi solusi yang manjur.
Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17 berkata apa? Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Markus 16 ayat 17. Mengusir roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Bukan nama yang lain. Ya. Bukan nama nabi-nabi tertentu. Tapi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara belum percaya? Buktikan saja. Sebut nama Tuhan Yesus. Kau bisa mengusir roh jahat. Ya. Oke. Macam kebebasan yang Yesus bawa yang keempat adalah kebebasan karena lepas dari hidup yang egois. Hidup yang egois. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, egoisme itu bertentangan dengan jiwa kekristenan. Orang yang egois adalah walaupun orang itu menyebut saya orang Kristen, tapi hidupnya egois, hidupnya bertentangan dengan jiwa kekristenan. Sebab jiwa kekristenan adalah jiwa yang tidak egois. Tuhan Yesus itu sangat enggak egois. Sebab kata Markus 10 ayat 10 ayat 45, sebab anak manusia itu Yesus tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Hidup Yesus sungguh sangat tidak egois. Pada era digital nih banyak hal bisa di-download dari smartphone kita. Ada sebagian orang waktu sekian tahun yang lalu ya dari anggota yang sebenarnya sangat dihormati di Indonesia, tapi mereka berkata kami mau studi banding kemana? Ya ke negara itu. Ya. Tapi anehnya studi banding dengan membawa keluarga mereka. Siapa yang membiayai? Ya negara. Sehingga waktu itu mereka dikritik. Banyak hal bisa di-download dari smartphone. Kau mau studi banding di mana? Di negara mana? Amerika. Bisa di-download dari smartphone. Engkau mau studi banding mana? Dari Inggris, dari negara lain. Engkau bisa download dari smartphone. Banyak hal yang bisa di-download dari smartphone. Jadi sangat menguntungkan. Tapi kalau ada sebagian orang katanya mau studi banding, tapi sebenarnya itu adalah untuk menutupi kemauan mereka untuk berfoya-foya. Ya, jadi saudara sekalian, hidup orang Kristen adalah hidup yang enggak egois. Yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri saja, tidak. Ya, saudara sekalian, standar penghakiman dari Tuhan itu apa? Standar penghakiman dari Tuhan pada akhir zaman. Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Luar biasa ya. Itu sikap hidup yang dipuji oleh Tuhan. Ayat 40. Matius 25. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk kebaikan saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta. Kok mau-maunya mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang hina itu. Makanya dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, dan sekalian, ayat ini jangan dianggap bahwa kekristenan mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Tidak. Bagi kekristenan, perbuatan baik adalah buah dari keselamatan yang orang itu sudah terima dari Tuhan waktu dia beriman kepada karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Beriman.
Orang yang sudah beriman akan menghasilkan buah kehidupan yang tidak egois. Puji Tuhan. Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang paling hina dalam masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Jadi jangan kita tindas orang lain. Amsal 19 ayat 17. Bagus ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi jangan kita menghina, jangan kita injak-injak, jangan kita tindas orang-orang lemah, kita bantu mereka. Ya, sebab ini firman Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Puji Tuhan. Ya, tema kita adalah bebas dari aneka perhambaan. Kita sudah belajar 4 hal. Pertama, kebebasan dari konsep pikir yang salah. Yang kedua, kebebasan dari perbudakan dosa. Ketiga, kebebasan dari perbudakan roh-roh jahat. Dan keempat, kebebasan karena lepas dari hidup yang egois. Ya, yuk kita baca sama-sama Yohanes 8 ayat 36 ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Biarlah kita menerima firman ini dan menerima kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi kemenangan oleh curahan darahmu. Angkat tangan kananmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Perempuan saja. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Pria saja. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Angkat tangan kananmu bersama-sama. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku,
Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan kami jalan keluar yang luar biasa. Melalui darah-Mu yang sudah dicurahkan di atas salib, yang bisa menebus kami dari dosa, yang bisa membebaskan kami dari kuasa kegelapan dan kuasa dosa, yang memberikan kami kemenangan dan hidup yang kekal. Terima kasih jikalau ada di antara kami yang mendengarkan khotbah ini, ada yang belum percaya Yesus. Tuhan, jamah hati kami, buka hati kami untuk terima Yesus yang memberikan kami penebusan, keselamatan yang kekal. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.